Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel Spiritual Sufi di Sabdo Alam. Alhamdulillah, kebetulan kali ini saya ditemani istri saya yang tercinta dalam video kali ini. Di dalam Al-Quran disebutkan celakalah bagi orang-orang yang sholat. Yang di sini poinnya orang yang sholatnya lalai, dan di situ terancam neraka wail. Duh, orang sholat kok diancam neraka, ini ada apa? Nah, ini poin-poin yang harus kita perhatikan. Jadi dalam konteks beragama itu dalam sabda Nabi dalam hadis qudsi, awaluddin ma'rifatullah. Jadi awal beragama itu harus mengenal Allah dulu, ataupun awal beragama itu mengenal Allah. Dan mengenal di sini ya memang benar-benar kenal gitu. Hanya saja kenal dalam arti mengenal Allah itu sifatnya dimensional. Jadi ada dimensi begitu. Nah, yang dimaksud sholat lalai dan terancam oleh neraka wail itu karena tidak tersambung begitu. Karena belum memenuhi rukun syarat. Jadi ketika sholat, dia yang diingat itu bukan Tuhannya gitu. Jadi yang diingat itu bisa harta duniawinya, bisa mungkin jemurannya belum diangkat, ataupun intinya selain Tuhan begitu. Masalahnya begini, apa yang mau diingat tentang Tuhan, sedangkan Tuhannya saja belum kenal gitu, ataupun belum diri kitanya belum kenal. Nah, disitulah orang yang sholat yang lalai, yang tidak tersambung kepada Tuhan ataupun kepada Allah yang ada di maha akhirat, ataupun Tuhan yang ada di akhirat, itu tidak tersambung, akhirnya kita terancam oleh neraka wail ataupun diancam neraka wail. Nah, makanya di dalam beragama poin utama itu ataupun yang harus kita lakukan pertama itu syarat awal dulu, karena syarat awalnya kan sudah jelas bahwa awaluddin ma'rifatullah, awal beragama itu mengenal Allah begitu. Jadi dalam orang melakukan sholat begitu di zaman sekarang itu masih banyak sekali. Kalau ditanya apanya Allah yang kau ingat, apa kira-kira bisa jawab itu, sedangkan Allahnya saja memang belum kenal begitu. Nah, disinilah urutannya nanti kemana arahnya? Urutannya kepada sholat khusyuk, hubungannya dengan itu. Karena ketika orang tidak bisa sholat khusyuk, akhirnya dia sholatnya lalai begitu, jadi terancam neraka wail karena belum bisa tersambung kepada Allah sendiri ataupun kepada Tuhan yang ada di maha akhirat. Nah, di dalam konteks beragama itu ada yang namanya sistem wasilah gitu. Jadi untuk mengenali Allah yang ada di maha akhirat itu kita mustahil bisa secara langsung tanpa melalui cahaya Tuhan sendiri. Makanya untuk mengenali Tuhan yang ada di maha akhirat ataupun untuk menghubungi Tuhan yang ada di maha akhirat itu harus melalui cahayanya Tuhan sendiri. Itu. Nah, kalau di dalam Al-Quran disebutnya wasilah. Nah, kalau di zaman Nabi Muhammad itu wasilahnya berada pada Nabi Muhammad itu sendiri. Jadi orang jikalau ingin berhubungan dengan Tuhan pada zamannya Nabi Muhammad harus melalui Nabi Muhammad itu sendiri begitu. Jadi tidak bisa tiba-tiba langsung berhubungan secara langsung. Nah, yang mengenalkan Tuhan saja pada saat itu zaman para sahabat Nabi Muhammad itu ya Nabi Muhammad begitu. Karena hadirnya Nabi Muhammad itu untuk memperbaiki kerusakan tentang apa? Nah, kalau di Al-Quran sendiri kan diterangkan tentang zaman jahiliyah begitu. Padahal zaman jahiliyah di situ bukan orangnya bodoh-bodoh, nggak bisa baca tulis, benar bukan. Jahiliyah di situ tidak bisa tersambung antara manusia dengan Tuhan. Jadi kehilangan tali sambungan itu tadi, dan bahkan
orang cenderung kembali kepada masa lalu gitu, kiblatnya itu kiblat masa lalu. Makanya ada yang menggunakan patung gitu, jadi berhala-berhala, bahkan ya yang lainnya gitu. Nah, disinilah peran wasilah. Nah, di zaman ini pun kita harus melalui wasilah itu tadi. Jadi wasilah di sini bukan umpamanya kan ada itu wasilah, ada yang tawasul, ada yang mengartikan solawat. Solawatnya solawat yang maksudnya dinadakan begitu, yang sambil istilahnya berlagu lah begitu. Nah, itu bukan itu poinnya. Hakikatnya itu kita menyambungkan antara rohani kita dengan rohani pembawa wasilah itu tadi. Karena di baliknya pembawa wasilah itu ada cahaya Tuhan begitu. Nah, untuk saat ini saya akan bertanya nih kepada istri saya. Kebetulan kali ini saya ditemenin oleh istri saya, dan alhamdulillah istri saya itu sudah mengikuti jejak yang saya lakukan juga. Intinya di dalam beragama itu harus ada intinya harus mengenal Tuhan terlebih dahulu melalui tali wasilah itu. Nah, saat ini saya akan coba menanyakan perbedaan ketika dulu istri saya belum melalui tarekat arwah. Jadi sebelum dalam sholat itu, sebelum istri saya melalui tarekat arwah itu seperti apa gitu, dan perbedaannya apa begitu di dalam sholat begitu ya. Coba istriku is gitu. Jadi perbedaannya begitu. Jadi sebelum kamu itu menemukan sekolah ini ataupun tarekat arwah, dan sesudah itu di dalam praktek sholat itu apa yang kamu rasakan dalam perbedaan begitu? Ada nggak kira-kira perbedaan yang benar-benar sangat kentara sekali begitu maksudnya? Ya, baik. Dulu kan waktu belum masuk sini mah sholat ya sholat aja. Iya. Ya kita ngingetnya apa? Bacaan harus pas gitu. Kadang juga rokaat suka lupa karena nggak ada yang diingat. Itu kira-kira dulu yang diingat waktu sholat itu apa? Apa maksudnya hal-hal tentang Tuhan kah atau tentang duniawi kah begitu? Tentang dunia. Itu biasanya apa itu yang sering diingat? Ya kerjaan rumah tangga, cucian lah, jemuran lah, belum selesai, jemput anak sekolah. Kalau sekarang kan beda, kita udah kenal Tuhan, udah bisa mengingat lah. Dan siapa yang diingat sudah jelas sudah begitu jelas, ya. Ya. Dan yang dirasakan dari sisi tingkat kekhawatiran antara sebelum masuk ke sekolah tarekat arwah ini dan sesudah itu, ada perbedaan nggak tentang ketentraman dalam hal jiwa gitu? Ya kita merasa tenang, nggak khawatir. Jadi tentang duniawi itu sudah nggak terlalu khawatir gitu ya, intinya itu ada perbedaan gitu ya. Makanya karena di sekolah ini kan kita itu ada yang namanya pembersihan jiwa atau tazkiyatun nafs gitu. Jadi ya walaupun sakit berdarah-darah ya itulah, dalam hal proses pembersihan jiwa itu memang pasti ada rasa sakit, karena sebenarnya itu yang merasakan sakit itu hawa nafsu kita begitu. Jadi namanya orang dibersihkan, sebenarnya yang dibersihkan itu kemelekatannya begitu. Jadi orang mencintai duniawi itu dibersihkan rasa cintanya itu tadi, gitu loh. Makanya namanya dibersihkan begitu, nggak beda ketika kamu umpamanya nyuci baju begitu kan, itu kan pasti prosesnya juga macam-macam kan, dari rendam dulu gitu, disabunin, dikucek gitu kan, disikat, dibilas, digosok, setrika,
Nah, itulah proses dalam pembersihan tazkiyah atau nafsu itu. Tapi ketika sudah mencapai kepada titik bersihnya, ya sudah biasa saja. Kemelekatannya itu pun akan berangsur-angsur itu menghilang gitu, nyampe nantinya akan ketemu kepada jiwa yang tenang itu tadi begitu, atau disebutnya nafsul mutmainnah. Nah, perbedaan ketika dalam hal apa ya, tentang sholat khusyuknya itu benar-benar berbeda jauh begitu yang kamu rasakan? Jauh. Ya, kita bagaimana mau mengingat Allah yang di akhirat? Kan laisa kamitslihi syai'un, nggak bisa terbayangkan, nggak bisa makan dengan apapun. Nah, kita mau bayangin apa? Kita nyembah nama aja gitu. Allah, pokoknya Allah. Tapi Allah yang mana? Kan nggak tahu. Apakah yang berbentuk tulisan huruf Arab itu alif lam lam ha begitu kan? Alif lam lam ha. Apakah masa Allahnya itu, kan aneh kan? Gitu, padahal nyembah nama saja. Tuhan itu sifatnya laisa kamitslihi syai'un begitu kan. Jadi tidak, yang di maha akhirat loh ya. Iya. Yang di maha akhirat itu sifatnya mutlak begitu. Jadi tidak bisa diingat, itu tidak bisa. Jadi yang diingat itu sebenarnya pembawa cahaya Tuhan itu sendiri begitu. Jadi kalau zaman dulu itu pada Nabi Muhammad itu para sahabat untuk terhubung dengan Tuhan itu melalui Nabi Muhammad begitu loh. Makanya di dalam surat Toha disebutkan yang kurang lebihnya, sungguh aku ini Allah, kan itu yang berbicara Nabi Muhammad. Tapi hakikatnya yang berbicara itu Tuhan, gitu, hanya saja melalui jasmaninya Nabi Muhammad begitu loh. Nah, itu zaman sekarang harus ada, itu wajib ada, karena Rasul itu tidak pernah mati. Jadi ini salah kaprahnya orang pada zaman saat ini, itu disangkanya antara Rasul dan Nabi itu sama. Padahal itu dua kriteria atau dua unsur yang berbeda begitu. Betul. Kalau Rasul itu sebenarnya cahaya Tuhan, nah Nabi itu pembawanya begitu loh. Nah, manusia sama manusia seperti kita, hanya saja di balik Nabi Muhammad pada saat itu ada cahaya Tuhan, makanya disebutnya ada yang menyebutkan Nur Muhammad begitu. Pada dasarnya itu intinya cahaya Tuhan sendiri tadi gitu. Nah, di zaman sekarang pun tetap wajib ada, hanya saja sudah tidak disebut Nabi lagi begitu loh. Makanya kan ada kalimat yang poinnya begini, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum begitu loh. Jadi taat kepada Allah itu sifatnya mutlak, taat kepada Rasul sifatnya mutlak. Nah, Allah dan Rasul itu sebenarnya sifatnya masih tergolong laisa kamitslihi syai'un. Allahnya yang maha di akhirat itu laisa kamitslihi syai'un, maha apalagi mahanya kan sifatnya mutlak begitu. Nah, Rasulullahnya sendiri itu juga sama, karena aslinya Rasulullah itu cahaya Tuhan gitu. Nah, peran ulil amri minkum di sinilah gitu. Jadi pemimpin yang dikuasakan begitu, atau orang yang dikuasakan sebagai pemimpin. Nah, pada zaman Nabi Muhammad yang dikuasakan sebagai pemimpin, ini pemimpin dalam arti tentang hal agama ya. Jadi sebagai kiblat yang bisa orang yang sudah bisa berhubungan dengan Allah sendiri begitu. Nah, disinilah ketika zaman Nabi Muhammad itu sudah berpulang, ulil amri minkumnya tetap akan ada. Karena apa? Pemimpin yang dikuasakan ya, di zamanmu sendiri gitu. Karena Al-Quran itu sifatnya bukan hanya kepada zamannya Nabi Muhammad saja, jadi berlanjut sampai akhir zaman disebutnya. Karena Nabi Muhammad itu sudah khotamul anbiya. Jadi ibarat syariat itu sudah selesai, sudah nggak ada lagi syariatnya. Makanya yang terpenting apa? Bukan kajian tentang syariat lagi dalam hal beragama itu, karena syariat itu sudah banyak diperbincangkan gitu.
Justru Ya, yang ya, ya. sekarang tidak pernah diperbincangkan itu ataupun dikaji bagaimana caranya mengenal Allah itu tadi, begitu loh. Jadi itu sudah jarang orang itu tahu. Padahal poin utama itu sebelum beragama dan melakukan ritual-ritual di dalam ibadah itu wajib dulu mengenal Tuhannya, begitu. Melalui siapa mengenal Tuhan? Karena laisa kamitslihi syai'un, Tuhan yang di maha akhirat itu tidak bisa dikenali melalui ya cahayanya itu tadi, begitu. Jadi tidak bisa orang itu tiba-tiba pengen berhampiran dengan Allah langsung, begitu loh, tanpa melalui tali wasilah. Karena di dalam Al-Quran sendiri pun juga disebutkan bahwa manusia itu tidak bisa bercakap-cakap dengan Tuhan kecuali melalui 3 perkara, di balik tabir, melalui wahyu, atau melalui utusan. Nah disinilah gitu sudah jelas 3 perkara itu menunjukkan bahwa manusia itu tidak bisa bercakap-cakap secara langsung dengan Tuhannya yang ada di maha akhirat kecuali lewat 3 perkara itu tadi. Nah sebenarnya 3 perkara itu susunan atau bagian daripada cahaya Tuhan sendiri aslinya, gitu loh, karena sifatnya dimensional, begitu. Jadi dari maha akhirat itu turun ke akhirat itu sebenarnya dimensional, begitu. Ada lapis demi lapis dimensi, begitu. Turunlah sampai ke bumi, gitu. Makanya di dalam Al-Quran juga ada Tuhan yang disembah di langit, ada Tuhan yang disembah di bumi. Nah, apakah Tuhan itu ada 2? Enggak, Tuhannya tetap satu. Yang di bumi itu hanya cahayanya saja, begitu. Karena Tuhan itu tidak bisa dikenali tanpa melalui cahayanya ataupun wasilahnya. Makanya kan banyak ada kalimat seperti malaikat dan Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Sebenarnya bukan Nabi Muhammadnya, tapi yang ada di balik itu maksudnya tentang wasilah, begitu. Jadi Allah sendiri itu untuk menghubungi manusia, jadi maksudnya begitu, untuk menghubungi manusia saja itu melalui wasilah, gitu, melalui cahayanya sendiri. Nah apalagi wakil Allah. Kita manusia ketika mau berhubungan dengan Allah ya wajib lewat wasilah itu tadi atau lewat cahaya Tuhan. Nah tinggal dicari cahaya Tuhan itu sekarang berada di mana, begitu poinnya. Kalau zaman dulu itu berada pada para nabi dan sebagai penutupnya para nabi itu Nabi Muhammad, dan pada saat sepeninggalan Nabi Muhammad itu tetap akan ada pewarisnya, gitu. Makanya bisa disebut al ulama warasatul anbiya. Nah di situ. Nah peran ulama di sinilah yang nanti menggantikan perannya Nabi Muhammad itu tadi. Tapi yang harus digarisbawahi ini bukan ulama yang dipahami oleh kebanyakan orang hanya karena pandai membaca kitab, hanya karena pandai membaca nahwu sorof ataupun hafal Al-Quran, hafal hadis terus disebut ulama. Bukan. Gimana tuh caranya? Ini karena agak-agak rancunya itu ada di sini, gitu. Jadi poinnya apa? Ulama itu sebenarnya dia bisa memberitahukan, gitu. Jadi bisa memberitahukan caranya, bagaimana caranya itu kita sebagai manusia bisa berhubungan dengan Tuhan. Jadi tidak hanya berdasarkan apalan itu cerita ataupun apalan itu bukan, tapi memang berdasarkan pengalamannya sendiri. Dan itu orang itu pun sebenarnya di baliknya itu ada cahaya Tuhan karena sifatnya itu mewaris. Yang mewaris itu ilmunya atau tali wasilah itu tadi, begitu loh. Nah kalau peninggalan Nabi Muhammad itu tali warisnya berada pada Sayyidina Abu Bakar, terus lewat lagi Salman Al-Farisi, dan terus nyampe bersambung kepada zaman saat ini. Itu poinnya wajib menemukan pembawa tali wasilah itu tadi. Ya, betul. Gitu. Jadi untuk wajib berhubungan kan itu wajib, karena poinnya awaluddin ma'rifatullah. Jadi kalau saya sederhanakan poinnya begini. Jadi untuk awal-awal yang dimaksud awaluddin ma'rifatullah, yang pertama kali yang bisa kita lakukan itu poinnya tidak bisa kita tiba-tiba langsung mengenal Tuhan yang ada di maha akhirat. Awaluddin
Marifatullah kita kepada siapa? Kepada cahaya Tuhan itu tadi. Pertama itu dulu. Ya. Gitu loh. Makanya kan ada kalimat juga, jika gini, besertalah dengan Allah. Jika belum bisa beserta dengan Allah, maka besertalah dengan orang yang sudah bisa beserta dengan Allah. Ya. Poinnya begitu. Kan kita itu kalau kita mau sadar diri, kalau aslinya kalau mau jujur-jujuran, kita itu kan belum kenal sama Allah. Allah itu yang mana? Kan gitu kan? Makanya di sini ketika kita belum bisa mengenal Allah, kan kita harus sadar diri, oh saya belum bisa mengenal Allah. Allah itu yang mana? Dan bagaimana cara saya bisa mengenal? Makanya kenali dulu orang yang sudah bisa mengenal Allah dulu, begitu loh. Kita harus melalui orang itu dulu agar dikasih tahu tata caranya, diantarkan, diajari, pokoknya begitu. Jadi apa syarat rukunnya, gitu. Jadi tidak hanya sekedar beragama itu hanya ikut-ikutan saja, begitu. Orang sholat kita melihat ikut sholat, gitu. Orang baca Al-Quran keturunan tiba-tiba langsung ngikut-ngikut begitu. Itu akhirnya tidak dapat apa-apa. Mohon maaf, karena logikanya begini. Umpamanya ini saya kerja di perusahaan, ini logika saja nih, sebagai gambaran logika saja. Saya kerja di perusahaan dan saya terdaftar di dalam perusahaan itu, gitu. Jadi ketika saya bekerja melakukan perintah dari sistem perusahaan itu tadi, itu ketika saya kerja pasti saya akan dibayar, begitu. Nah tiba-tiba umpamanya ini umpama saja istri saya ngikut-ngikut saya, umpamanya istri saya tidak terdaftar di perusahaan saya, tiba-tiba dia ngikut kerja, gitu. Nah berhubung dia tidak terdaftar, walaupun dia ikut kerja ya dia nggak bakalan dibayar. Intinya apa? Dia hanya akan sia-sia kerja. Pokoknya begitu. Terkecuali istri saya melamar di perusahaan saya melalui sistem syarat rukun syaratnya, gitu. Dan jikalau diterima sudah, berarti istri saya statusnya akan sama seperti saya ketika melakukan pekerjaan, dia pun akan dibayar. Nah, begitu juga dengan hal ibadah. Poinnya itu sebelum kita melakukan ritual-ritual apapun, carilah dulu Tuhannya. Jadi masuk ke dalam sistem, harus memenuhi syarat rukunnya dulu. Makanya di dalam konteks ibadah itu yang diperintahkan itu orang-orang yang beriman, begitu loh. Jadi walaupun di dalam Al-Quran juga di dalam hadis qudsi kurang lebihnya lah, itu ada kalimat yang sifatnya bahwa penciptaan Tuhan menciptakan jin, manusia dan jin atau jin dan manusia itu hanyalah untuk beribadah. Tapi walaupun ada konteks itu, tidak semuanya itu diwajibkan untuk beribadah. Karena apa? Yang diwajibkan itu hanya orang-orang yang sudah beriman. Nah, di dalam Al-Quran sendiri iman itu sebenarnya dimasukkan, begitu. Bukan apa namanya? Katanya udah syahadat, udah beriman. Nah, di sini syahadat itu sifatnya kalimatnya bersaksi. Harus atau yang disaksikan. Siapa yang disaksikan? Kan poinnya begitu. Nah, disinilah karena orang sudah meyakini bahwa Rasul itu sudah mati, akhirnya mau menyaksikan Rasul bagaimana? Sedangkan rata-rata orang itu sudah meyakini Rasul itu sudah mati. Disangkanya Nabi dan Rasul itu sama. Padahal dua unsur yang berbeda. Begitu. Nah, kesaksian itu sebenarnya nanti akan jatuh kepada si pembawa wasilah itu tadi. Karena itu konsep awalnya itu ada di situ. Gitu. Jadi tidak serta-merta orang bisa langsung terhubung dengan Tuhan dengan zikir sendiri terus ngangen-ngangen, itu masuk ke alam bawah sadar. Jadi masih dalam kendalinya akal, begitu. Nah, sedangkan Tuhan sendiri itu sudah keberadaannya itu bukan di dalam alam bawah sadar dan juga bukan di alam akal sadarnya manusia pada umumnya, tapi apa? Ada di atas alam sadar. Dan apalagi Allah sendiri ada di alam maha sadar, begitu. Jadi
intinya sudah di luar daripada akal itu sendiri. Iya. Ada atas, ada maha atau ultra, pokoknya begitu. Jadi disinilah yang harus kita pahami terlebih dahulu sebelum kita melakukan ritual-ritual ibadah. Kenali dulu, jadi kita harus kembali kepada dasar-dasarnya gitu. Silahkan ngaji boleh, tapi poin dasarnya harus dipenuhi dulu rukun syaratnya. Kalau dari awal itu kita beragama itu konteksnya kan untuk berhubungan dengan Tuhan. Ya. Jangan sampai kita mengaku beragama tapi Tuhannya kita tidak tahu yang mana Tuhan itu. Gitu. Bagaimana caranya kita menyembah? Menyembah itu bukan sholat loh ya. Sholat itu hakikatnya itu untuk mengingat atau menyambungkan begitu. Jadi menyembah itu sebenarnya bentuk daripada pengabdian, karena hakikat Tuhan itu segala orientasi apapun itu kita tujukan kepada Dia saja. Pokoknya begitu. Entah itu rasa takutnya, entah itu rasa cintanya, kekhawatirannya, itu hanya fokus kepada Dia saja. Di luar itu sudah bukan. Makanya jikalau orang merasa mengaku beragama tapi mencintai harta duniawinya itu masih tinggi sekali, itu berarti Tuhannya ya duniawi itu tadi, begitu loh. Jadi jangan salah, walaupun orang itu sudah merasa wah saya sudah masuk ke alam gung lewang-lewung, saya bisa masuk ke alam akhirat, tapi nyatanya dalam prakteknya dia masih ketakutan dalam hal-hal tentang urusan duniawi. Itu akhirnya apa? Sebenarnya Tuhannya ya duniawi itu tadi. Apa yang ditakuti itulah Tuhannya. Karena hakikat Tuhan itu tidak bisa diduakan. Apapun itu orientasinya akan menuju kepada Dia saja. Jadi gitu. Jadi tidak serta-merta kita merasa bertuhan tapi Tuhannya belum kenal gitu. Baik, sementara ini dulu yang dapat kami sampaikan begitu. Jadi di dalam hal mendengarkan tentang ceramah agama, hal ngaji apapun itu, intinya itu jangan sampai kita itu mau dibodoh-bodohi. Jadi di dalam hal ini kita harus bisa mencermati, jangan ditelan mentah-mentah, jangan terlena dengan cerita-cerita. Karena hakikat agama itu wajib praktek begitu, bukan tentang cerita. Jadi buat apa menceritakan kehebatan orang lain sedangkan kita sendiri tidak bisa mengalami hal itu. Karena Nabi mengajarkan tentang agama agar umatnya mengikuti begitu loh. Jadi logikanya kalau Nabi Muhammad bisa mi'raj, kita pun wajib bisa mi'raj, namanya kita mengikuti. Hanya saja zaman sekarang banyak orang yang ngaji, yang dipelajari nggak jauh daripada hukum-hukum yang sebenarnya tiap hari dibahas begitu. Nah, tentang pamannya kayak hukum-hukum fikih, padahal itu sudah dibahas. Harusnya itu kalau sudah selesai dibahas, ya nggak usah dibahas lagi. Bahasnya poin intinya dulu. Poin intinya apa? Bagaimana caranya mengenal Tuhan itu tadi. Gitu. Jadi kalau mengenal Tuhannya saja belum, hukum-hukumnya dipelajari lah, yang mau mengadili siapa, kan poinnya begitu. Karena hakikat hukum-hukum itu kan intinya nanti yang ngadili kan Tuhan, bukan manusia. Makanya yang terjadi pada saat ini apa? Ketika orang berlomba-lomba menghafalkan, belajar tentang fikih, akhirnya pengadilannya bukan Tuhan yang mengadili, tapi manusia kan ujungnya. Makanya kenapa banyak debat, banyak saling membid'ahkan, banyak yang saling sesat menyesatkan dalam kalimat-kalimatnya, banyak yang saling mengkafir-kafirkan. Akhirnya lupa kepada apa? Tentang kafir yang ada pada diri kita sendiri. Karena hakikat kafir itu sebenarnya orang yang tertutup daripada wasilah itu sendiri atau konsep dalam bertuhan. Jadi seperti yang ada pada zaman Nabi Muhammad, beliau menyebutkan tentang kafir itu bukan untuk mengolok-olok, tapi poinnya itu untuk mengelompokkan bahwa orang yang tidak bisa menerima tentang sistem agama dalam konsep tali wasilah dalam hal berhubungan dengan Tuhan,
itu disebutnya kafir karena menolak, menutup atau tertutup begitu. Jadi dia tidak menerima akan hal itu. Nah, disitulah makanya tentang mau ngaji apa saja silahkan, hanya saja jangan mau dibodoh-bodohi, karena yang melakukan itu kita, yang menanggung jawab juga kita. Jadi jangan sampai kita yang berbuat dosa, Tuhan yang suruh tanggung jawab. Nah itu baik, saya akhiri dulu sampai di sini. Salam Rahayu, salam Indonesia Bersatu, salam damai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.